Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NPM 10219058 dari kelas C1 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview rangkuman yang telah saya buat dari mata kuliah Pendidikan Agama 3, pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Untuk pertemuan kedua, kita menjelaskan materi tentang ahamiyatul ma'rifatullah, yaitu pentingnya kita untuk mengenal Allah, di mana ini menggunakan metode bertafakur. Bertafakur sendiri yaitu suatu metode untuk kita lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Ma'rifatullah sendiri itu usaha untuk mengenal Allah, dan itu adalah suatu kewajiban untuk kita diibadahi. Sedangkan untuk pertemuan ketiga itu menjelaskan materi at-thariq ma'rifatullah, yaitu cara kita menuju ma'rifatullah, untuk cara kita untuk mengenal Allah. Ada 3 tujuan dari materi kali ini. Yang pertama yaitu kita memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, di mana ini dibagi menjadi 2, yaitu ayat qauliyah yang artinya perkataan langsung oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Lalu ada ayat kauniyah, di mana ayat-ayat ciptaan Allah. Lalu yang kedua ada tujuannya yaitu memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Yang pertama ada metode Islam, di mana kita menggunakan dengan akli dan akal lalu kita membenarkan. Sedangkan metode non-Islam itu menduga-duga dan mengikuti hawa nafsu, lalu timbul keraguan-raguan dan berakibatkan kufur. Lalu materi pertemuan keempat yaitu menjelaskan al-mawani' min ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang kita untuk mengenal Allah. Mengapa sih manusia bisa tidak mengenal Allah? Karena mereka itu memilih jalan yang salah untuk menjalankan kehidupan mereka di dunia. Dan ada 2 faktor mereka bisa memilih jalan yang salah, yaitu karena dorongan nafsu dan karena kecurigaan. Yang pertama karena dorongan nafsu itu ada beberapa faktornya, yaitu pertama ada kefasikan, yaitu dimana sikap manusia itu selalu melanggar perintah Allah dan melakukan atau bergelimang dengan kemaksiatan. Lalu yang kedua ada sombong, dimana dia selalu merasa benar dan selalu merasa besar sehingga menolak kebenaran. Lalu yang ketiga ada kezaliman, dimana mereka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lalu selanjutnya ada dusta, di mana mereka berbicara dan bersikap dusta, lalu banyak bermaksiat, karena ini dapat membuat hatinya mati dan tidak bisa mengenal kebenaran. Lalu yang kedua ada karena dorongan subhat, di mana ini ada contohnya itu kebodohan, di mana mereka hanya tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ragu-ragu, di mana mereka selalu mengandalkan akalnya dan sedikit ilmunya atau pengetahuannya. Lalu ada penyimpangan, contohnya mereka selalu yang dilakukan orang-orang itu mereka mengenal ayat-ayat Allah, tetapi mereka terpengaruh oleh nafsu mereka dan maka mereka melakukan penyimpangan. Lalu yang terakhir ada lalai, di mana mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang terlihat saja dalam kehidupan dan melupakan perkara akhirat. Sedangkan untuk pertemuan kelima, yaitu materi ini menjelaskan tentang al-adillah al-wujudillah, yaitu bukti keberadaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi Allah ini ditunjukkan oleh beberapa dalil. Yang pertama ada dalil fitri, yaitu dalil fitrah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada dalil hissi, yaitu dalil yang dapat diindra, di mana bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Dan contohnya itu diantaranya mukjizat para nabi dan rasul yang dapat disaksikan oleh manusia. Lalu yang ketiga ada dalil akli atau dalil yang dapat oleh akal. Lalu yang keempat ada dalil nakli, yaitu dalil yang pembuktiannya itu akan keberadaan Allah dengan merujuk pada petunjuk kitab suci. Lalu yang terakhir ada dalil tarik, yaitu eksistensi Allah yang telah diberitakan sepanjang sejarah manusia, di mana mulai oleh manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, lalu kepada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW.
Lalu pertemuan ke-6 di sini menjelaskan materi dengan judul Tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki makna yaitu sebagai raja, pencipta dan pengatur. Lalu yang kedua ada tauhid mulkiyah, yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin dan satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Lalu ada goyatan, di mana Allah adalah satu-satunya yang dituju, diibadahi dan disembah. Lalu yang terakhir ada ilahan ma'buza, yaitu Tuhan yang satu-satunya yang dapat disembah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk pertemuan ke-7 yaitu kita membahas tentang al-hayah fi zilali tauhid, yaitu hidup di bawah naungan tauhid. Hidup mulia itu hanya akan diraih apabila seseorang hanya berloyal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang zat Allah sebagai zat yang maha sempurna, lalu mengenai sifat-sifat dan nama-nama Allah, lalu mengenai perbuatan Allah yang maha sempurna. Lalu ada macam-macam tauhid, yaitu yang pertama ada asma wa sifat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Lalu ada rububiyah, di mana kita mentauhidkan Allah dalam kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu ada mulkiyah, yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung dan yang berhak untuk menetapkan aturan atau hukum. Lalu yang terakhir ada uluhiyah, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Lalu ada rangkuman dari kalimat la ilaha illallah, yaitu yang pertama yaitu Allah sebagai mahbuban yang dicinta. Lalu ada Allah Ta'ala sebagai robban maksudan, yaitu Tuhan yang dituju. Dan ada Allah sebagai malikan muta'an, yaitu raja yang ditaati. Dan Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan, yaitu Tuhan yang disembah. Lalu mencapai kehidupan yang baik, di mana kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, lalu di akhirat kita mendapatkan surga, keridhaan Allah dan dapat melihat Allah. Kita hidup di bawah naungan tauhid ini dapat membimbing kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.